Dapat HP atau uang benar adanya. Teman-teman, saudara-saudara, dapatkan HP atau uang jika like, komen, dan subscribe ya teman-teman, ya saudara-saudara. Serukan giveaway-nya, ramaikan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang barang-barang, produk apa aja yang recommended jika kita sedang membangun rumah. Jadi produk apa aja yang berkualitas, yang recommended jika kita buka atau bangun rumah. Terus tentang giveaway, terus tentang kejadian yang viral saat ini. Dan untuk YouTuber pemula, tetaplah, selalulah bergabung di video saya. Anggaplah video saya, channel saya sebagai wadah untuk para YouTuber pemula memamerkan, mempromokan karya-karyanya agar ditonton oleh view teman, sahabat, dan saudara saya, untuk memberi support, untuk menonton, mengklik video para teman-teman YouTuber pemula yang disukainya. Untuk itu selalulah bergabung di video saya, di channel saya. Anggaplah video saya, channel saya sebagai wadah untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan sebagai YouTuber pemula, dengan enjoy, menyenangkan, dan ada hasil. Terus membahas tentang berita yang viral ya, berita yang viral saat ini tentang kisah kejadian tragis ya. Seorang pekerja bangunan namanya Pak Ajat itu harus diberhentikan atau kena sanksi, diberhentikan dari pekerjaan. Berita yang viral yang saya dengar karena tidak memakai masker. Ada berita yang viral saat ini tentang hal yang memprihatinkan. Memang suasana saat ini dunia atau Indonesia lagi berduka tentang adanya COVID-19. Nyaris 70%, 80%, 60%, bahkan 50% kena dampak buruknya. Dan betul-betul merasakannya, termasuk saya. Efek dari dampak COVID-19 sungguh sangat merasakannya. Tentang omset penjualan yang memburuk, sangat memburuk, jauh dari biasanya, terutama di sektor bisnis ya, atau usaha ya, termasuk saya ini toko bangunan. Ibaratnya sekarang ini
jangankan mau membangun ya, cukup untuk keseharian, untuk kebutuhan sehari-hari itu ada udah syukur ya, apalagi untuk membangun betul-betul orang-orang tertentu dan prosentasenya itu kecil di saat pandemi saat ini gitu. Saya kena betul-betul juga kena dampak dari pandemi ini, omset penjualan saya menurun drastis, tidak seperti biasanya. Dan saya dengar berita di luar tentang Pak Ajat yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pekerja bangunan. Efek atau dampak dari COVID-19 ini sangat memprihatinkan. Memang sungguh sangat terasa berdampak di kita semua efek dari COVID-19. Semoga COVID-19 lekas berlalu, kita semua terutama yang kena dampak akan lebih lega, terhindar dari dampak buruk yang selama ini dirasakan. Termasuk saya merasakannya karena penjualan omset toko bangunan saya itu sangat-sangat super gratis menurun. Jadi untuk pembangunan atau orang-orang yang membangun sangat memburuk atau persentasenya sangat kecil dan menurun sekali dari sebelum-sebelumnya. Itulah makanya toko bangunan termasuk saya kena dampaknya. Prihatin dengan kejadian di sosial media yang lagi viral dan Pak Ajat yang harus diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pekerja bangunan karena tidak pakai masker atau lalai memakai masker atau lebih tepatnya barangkali tidak sempurna pakai maskernya. Diberhentikan dari pekerjaannya, padahal seperti saat ini sulitnya cari pekerjaan, sulitnya cari uang pasca pandemi ini sungguh sangat terasa. Makanya saya sangat prihatin sekali atas kejadian itu. Barangkali ada yang mengetahui keberadaan yang namanya Pak Ajat yang kisahnya lagi viral, posisinya kalau tidak salah itu di Jawa ya, di daerah Cirebon ya. Barangkali ada yang mengetahui alamat atau nomor HP-nya, tolong kabarin ke saya atau sampaikan ke saya. Saya ingin menghubunginya, ingin ikut prihatin dan ingin membantu sebisa saya, karena rasa keprihatinan sebenarnya sama-sama merasakan ya dampak dari ini semua. Saya juga maksudnya sesama kena dampak, merasakan gitu. Jadi prihatin atas kejadian dampak dari COVID-19 karena saya sendiri sama-sama merasakan, tapi kan saya masih bisa berjualan di toko bangunan saya gitu. Jadi siapa tahu ada yang tahu nomor HP-nya, alamatnya, tolong diinfokan sebagai rasa prihatin saya untuk menghubungi Pak Hajat untuk ikut memberikan atau ikut prihatin memberikan sesuatu ke Pak Hajat. Tolong jika tahu keberadaannya Pak Hajat, nomor HP-nya, tolong sampaikan ke saya di WA yang tertera di komen di Vita Ovi Anggraini. Untuk giveaway-nya belum diundi hari ini ya. Tetaplah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
terutama yang jam tayangnya lebih dapat prioritas. Jadi giveaway-nya belum diundi hari ini. Tetaplah bergabung, tetaplah ramaikan, terutama di YouTuber pemula. Kita sama-sama jalanin hari demi hari untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan dengan enjoy, menyenangkan, dan ada hasil. Untuk material recommended jika kita bangun rumah, antara lain itu produk alkali ya, produk alkali, bukan pelamir. Kalau dulu kan orang cenderung pakai pelamir, kadang pakai pelamir yang dibikin yang dari semen putih, lem foam yang bungkusan plastik itu dicampur jadi satu, itu sama kalsium itu dicampur, itu dipakai pelamir atau pelamir bubuk atau pelamir sudah kemasan dipakai. Itu memang dulunya seperti itu, sebelum ada teknologi baru atau keluaran baru yang lebih bagus menurut saya pribadi dan menurut pabrik yang mengeluarkan produk tersebut, dan menurut saya juga recommended. Karena saya memakai atau merasakan sendiri, rumah yang saya bangun itu pakai produk ini, pakai produk teknologi terbaru atau keluaran terbaru dari pabrik, dari perusahaan. Produk tersebut adalah alkali. Kalau dulu pemakaian pelamir, bahkan pelamir dibikin dari lem, campuran lem sama semen putih, itu pun jadi pelamir. Apakah kelemahan pelamir dan keunggulannya? Apakah keunggulan alkali? Keunggulan pelamir sebagai dasar tembok, pengecatan tembok sebelum dicat itu sebagai dasar, atau plafon ya sebagai dasar, itu adalah untuk melapisi yang kurang-kurang halus. Itu keunggulannya, melapisi yang kurang-kurang halus, misalnya masih ada kasar-kasar atau bopeng-bopeng atau lubang-lubang, artinya tidak sempurna halusnya, itu pelamir bisa melengkapi, bisa menyempurnakan menjadi halus atau rata. Itu kesempurnaannya. Selain melapisi lapisan luar sekaligus sebelum dicat. Tapi kelemahannya pelamir adalah itu tidak tahan lama dan kurang bisa sempurna. Karena gini, seandainya tembok itu dari luar itu atau basah, tembok tersebut basah atau dari luar itu belum dicat atau belum belum dipoles atau belum di plaster, itu jika kena hujan kadang tampias ya, basah temboknya dan akan tembus jika dia memakai pelamir, dan akan jelek. Lama-kelamaan akan terkelupas-kelupas, belang-belang, dan menjadi jelek. Itu hasilnya gitu. Jadi akan lama-kelamaan akan jelek
hasilnya terkelupas dan lain sebagainya. Tapi jika alkali itu tidak, walaupun di luar tuh tidak diplaster, tapi kita memakai alkali itu bisa apa ya? Bisa melindungi cat. Jadi tidak belang-belang, tidak rusak catnya. Catnya masih lebih sempurna dibandingkan pakai pelamir karena sifatnya alkali itu melapisi seperti plastik ya, seperti plastik gitu. Jadi tidak tembus air. Jadi jika sudah dipelamir, sudah dialkali, itu dari luar itu tidak tembus. Jika pakai alkali, jika tembok itu dialkali, itu misalnya tempiasan dari luar atau kena basah, itu tidak merusak cat yang sudah didasari oleh alkali tersebut. Jadi sifatnya alkali itu seperti melapisi plastik tipis gitu. Jadi tidak tembus nantinya gitu. Walaupun temboknya basah, tidak tembus ke catnya. Seandainya itu basahnya dari belakang ya, dari belakang, maksudnya dari sebelah gitu. Kecuali basahnya memang dari depan gitu, beda lagi. Jadi sifatnya alkali adalah lebih melindungi. Tapi kalau pelamir ya basah ya basah. Tapi kalau alkali adalah sifatnya jika basah itu dari belakang itu dia tidak menembus catnya karena terhalang oleh alkali. Itulah teknologi terbaru dari produk pabrik, sebuah alkali yang lebih sempurna untuk kita pakai dibandingkan pelamir. Jadi untuk saat ini jangan pakai pelamir. Jika pakai pelamir itu hanya daerah-daerah tertentu, misalnya gini, misalnya ada kayak bikin dak, tapi setelah dicor-cor itu daknya itu ada yang tidak rata ya, ada yang kriwil-kriwil atau kayak jerawat-jerawat atau lubang-lubang bopeng-bopeng begitu. Nah, itu fungsinya pelamir bolehlah bergerak di situ, tapi jangan dominan. Artinya di daerah-daerah tertentu aja untuk menyempurnakan kehalusan daerah tersebut atau yang jelek-jelek tersebut itu. Kalau untuk melapisi pakai alkali itu jauh lebih bagus. Terus produk-produk mereknya itu termasuk kayak Avian, itu bagus dari Avian, terus dari apa itu Katilak, Dulak, Nippon itu recommended, bagus. Juga Jotun itu juga recommended gitu. Untuk harga murah tapi terjangkau, kualitasnya juga bagus, recommendednya adalah Avian dan Nippon. Juga Maritek, produk dari Maritek itu juga bagus gitu. Juga Altek ya, itu termasuk kalau Altek itu belum untuk alkalinya belum. Alkalinya ada. Alkalinya kalau dari Altek itu yang Naturtun ya, termasuk alkali Altek itu harganya murah, terjangkau, tapi